Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah selesai membahas tentang babus syahadat yang ada di bagian kitabul qada. Dan itu merupakan bab yang pertama dari kitabul qada, babus syahadat. Sekarang kita akan belajar tentang babud da'awa wal bayyinat. Qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babud da'awa wal bayyinat. Ini bab yang menjelaskan tentang pengakuan-pengakuan, ad-da'awa. Pengakuan-pengakuan wal bayyinat dan bukti-bukti. Jadi di dalam pengadilan itu ketika satu masalah melibatkan dua orang, pasti ada di antara mereka yang disebut dengan al-mudda'i, orang yang mengaku, orang yang menuduh, wal mudda'a alaihi, dan orang yang tertuduh. Ketika suatu perkara melibatkan dua orang atau berapa orang, maka di dalam perkara itu pasti ada orang yang mengaku atau yang disebut juga dengan orang yang menuduh. Kemudian ada orang yang dituduh. Disinilah kemudian perlu ada bukti-bukti yang harus dikemukakan oleh orang yang menuduh, orang yang mengaku itu. Kemudian bagi orang yang tertuduh, kalau memang tuduhan itu tidak benar, dia harus mengingkari tuduhan itu, tidak membenarkan tuduhan itu. Maka untuk menguatkan pengingkarannya, dia harus bersumpah. Inilah yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu wajib dikemukakan oleh orang yang menuduh, orang yang mengaku. Sementara sumpah itu atas orang yang mengingkari. Ini yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Sesudah kemarin kita dijelaskan tentang babus syahadat. Nah, di antara hal yang bisa menguatkan tuduhan dan juga bisa menguatkan pengingkaran adalah adanya saksi. Dan saksi ini di dalam pengadilan juga bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang mendasari keputusan hakim. Vonis yang diberikan oleh hakim itu kadang membutuhkan saksi. Ketika perkara itu membutuhkan untuk ada orang yang menyaksikannya. Dan masalah-masalah yang membutuhkan saksi itu, misalnya dalam fikih Islam, dalam masalah hudud. Ketika orang berzina dan ada orang yang menuduh dia berzina, maka tuduhan ini harus dikuatkan oleh 4 orang saksi. Dan keempat saksi itu harus laki-laki. Keempat saksi yang menyaksikan dan menjadi pembenar tuduhan itu adalah 4 orang. Maka kalau yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang harus dihukum. Dihukum karena sudah menuduh orang yang tidak bersalah melakukan zina. Dan hukumannya adalah thamani jaldah, 80 kali cambukan bagi orang yang menuduh seseorang melakukan zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Itu diantara perkara-perkara di dalam pengadilan yang membutuhkan saksi untuk diputuskannya vonis oleh seorang hakim. Kemudian di dalam masalah hutang piutang,
untuk menguatkan transaksi hutang piutang itu, kan selain dia dicatat, dia harus menghadirkan dua orang saksi. Ketika nanti masalah hutang piutang ini masuk ke pengadilan, maka orang yang mengaku bahwa dia sudah memperhutangkan kepada seseorang, ini yang disebut dengan mudda'i. Orang yang mengaku bahwa dia sudah memperhutangkan harta kepada seseorang, maka dia harus menunjukkan bukti catatan, kemudian ada saksi. Saksinya dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, bisa satu laki-laki, dua orang perempuan. Itu perkara-perkara pengadilan yang membutuhkan saksi. Itu sudah kita pelajari tentang hal itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang babud da'awa wal bayyinah. Bab yang menjelaskan tentang pengakuan-pengakuan, tuduhan-tuduhan, dan juga yang menjelaskan tentang bukti-bukti bayyinah. Hadis yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum." Lau yu'tan nasu, kalau seseorang diberikan, kalau beberapa orang manusia diberikan bidakwahum, dengan pengakuan mereka, ya, diberikan hak sesuai dengan pengakuan mereka, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum, niscaya akan mengakui, niscaya orang-orang akan mengakui dima'a rijalin. Dima, kalau kita artikan dima itu darah-darah beberapa laki-laki, artinya kewajiban kisos misalnya, kewajiban had. Ini kaitannya dengan dima. Artinya orang akan bebas menuduh orang lain. Orang akan bebas menuduh orang lain sudah membunuh ini, sudah mencelakai orang ini, kemudian sudah mengambil harta orang ini. Kalau seseorang diberikan hak sesuai dengan pengakuannya, niscaya setiap orang bebas mengaku. Ladda'a nasun dima'a rijalin, darah orang-orang, ya, kewajiban orang untuk dikisos. Karena orang-orang menuduh dia sudah membunuh ini atau sudah memotong bagian tubuh orang ini, keluarganya misalnya. Orang akan bebas dan sembarangan menuduh orang lain, supaya orang lain itu dihukum kisos. Wa amwalahum, dan mengakui harta-harta mereka. Orang bebas menuduh orang, ini sudah mencuri harta saya, atau dia sudah berhutang. Nah, kalau itu menyebabkan orang mendapat hak untuk melakukan kisos, mendapatkan hak untuk memberikan hukuman had, mendapatkan hak untuk mendapatkan harta orang lain dengan tuduhan-tuduhan itu, maka orang akan bebas menuduh orang lain. Yang penting dia mendapatkan hak. Itu namanya dakwah, tuduhan atau pengakuan. Walakinil yaminu 'alal mudda'a 'alaihi, akan tapi sumpah itu diharuskan atas orang yang dituduh. Kalau memang ada orang yang menuduh dia mencuri milik orang lain, milik orang yang menuduh dia itu, kalau memang tidak benar tuduhan itu, orang yang dituduh itu diharuskan untuk bersumpah untuk membantah dan mengingkari tuduhan itu.
Demi Allah, apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar. Jadi sumpah itu untuk orang yang dituduh, untuk mengingkari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Muttafaqun alaih. Walil Baihaqi bisnadin sahih. Dan bagi Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bahwa bukti-bukti itu wajib ditunjukkan oleh orang yang menuduh, oleh orang yang mengaku. Wal yaminu 'ala man ankara. Dan sumpah itu diharuskan atas orang yang mengingkari tuduhan. Jadi kalau dia menuduh orang sudah berhutang kepada dia, ini contoh. Ada orang menuduh seseorang berhutang kepadanya. Maka dia harus menunjukkan bukti. Mana buktinya? Kamu sudah memperhutangkan. Jadi tadi bukan hanya bukti. Bukti itu berupa catatan gitu. Catatan transaksi hutang itu. Kemudian selain itu dia juga harus mengajukan saksi, mendatangkan saksi. 2 orang. 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Untuk menguatkan pengakuannya itu. Kalau dia sudah memperhutangkan pada orang yang dia tuduh. Kemudian orang yang dituduh berhutang itu, kalau memang dia tidak betul-betul menerima hutang itu, dia harus mengingkari tuduhan itu. Dan dia harus menguatkan pengingkarannya itu dengan bersumpah, demi Allah, saya tidak pernah berhutang sama dia. Jadi ini sudah ada aturannya di dalam pengadilan Islam, di dalam hukum Islam. Ada aturan yang harus dipenuhi oleh orang yang menuduh, oleh orang yang mengaku. Ada juga aturan yang harus dijalankan oleh orang yang tertuduh. Dengan cara ini nanti hakim bisa memutuskan siapa di antara kedua orang itu yang berhak dimenangkan. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arada ala qaumin al-yamina, pernah menawarkan atas satu kaum sumpah. Artinya meminta mereka untuk bersumpah. Fa asra'u, maka mereka segera artinya semangat untuk bersumpah. Begitu ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau bersumpah di antara kalian? Semuanya mau bersumpah. Fa amara ayyushama bainahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dilakukan undian di antara mereka. Karena semuanya mau bersumpah. Antara orang yang menuduh dengan orang yang tertuduh. Semuanya mau bersumpah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka ini diundi. Nanti siapa yang menang undian itulah yang bersumpah. Fa amara ayyushama bainahum fil yamin ayyuhum yahlifu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dilakukan undian di antara mereka di dalam memberikan hak bersumpah itu ayyuhum yahlifu. Siapakah di antara mereka yang boleh bersumpah? Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu salah satu aturan bagi orang yang berperkara. Rasulullah SAW menawarkan mereka untuk menguatkan tuduhan dan pengingkarannya itu dengan sumpah. Kalau tadi kan Rasulullah SAW menjelaskan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bayyinah, bukti itu harus diberikan oleh orang yang menuduh, sementara sumpah itu harus dikemukakan, harus diucapkan oleh orang yang mengingkari tuduhan.
Sekarang ini semuanya mengaku. Semuanya mengaku. Mengakui kepemilikan satu barang. Jadi semuanya mengaku. Maka Rasulullah SAW meminta mereka untuk menguatkan pengakuannya itu dengan bersumpah. Nah, semuanya mau bersumpah. Karena semua mau bersumpah dan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak berat, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka ini diundi. Siapa yang menang undian, yang namanya jatuh dalam undian itu, maka dialah yang bersumpah. Hal ini juga terjadi di dalam diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang mengakui sepasang sandal yang ada di pasar. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibawakan sepasang sandal yang ada di pasar. Dan bersama beliau ada berapa orang. Lalu ada seorang laki-laki yang mengaku, "Oh, ini sandal saya. Saya tidak pernah menjualnya. Dan saya tidak pernah memberikan sandal ini kepada siapapun." Setelah dia bilang begitu, datang lagi satu orang yang mengaku sandal itu milik dia. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta kedua orang yang sama-sama mengaku. Jadi sandal ini ada di pasar. Ada di pasar. Lalu ada orang yang datang mengaku, "Ini sandal saya. Saya tidak pernah menjualnya dan saya tidak pernah memberikannya kepada siapapun." Dan dia mendatangkan berapa orang saksi? 5 orang saksi yang bisa memberikan kesaksian. Setelah itu datang lagi laki-laki yang lain yang menyatakan bahwa itu sandalnya. Dan dia juga katanya punya saksi 2. Dia punya 2 saksi. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan berdamai, bisa juga diselesaikan dengan cara pengadilan, di pengadilan. Pilih mana? Mau damai atau pengadilan? Kalau damai, caranya sandal ini dijual. Sandal ini dijual. Karena laki-laki ini, laki-laki pertama yang mengaku ini sandalnya dan membawa 5 orang saksi, nanti hasil dari penjualan sandal itu, sepasang sandal itu, 5%-nya, 5 bagiannya itu diberikan kepada laki-laki yang membawa 5 saksi. Kemudian 2 bagian lagi diberikan kepada yang membawa 2 saksi. Itu penyelesaian secara damai. Tapi kalau kalian mau ini diadili, masuk ke pengadilan, maka masing-masing dari kalian harus bersumpah. Masing-masing dari kalian harus bersumpah. Tapi kalau kalian terus bertengkar memperebutkan sandal ini, maka tentukan salah satu saja yang benar. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi kalau sudah masuk ke pengadilan, pasti hanya satu yang dimenangkan, nggak bisa dimenangkan dua-duanya. Kalau kalian ingin masalah ini diselesaikan secara pengadilan. Kalau secara suluh, secara damai, seperti tadi. Karena yang mengaku pertama membawa 5 orang saksi, nah kita jual sandal ini. Dan 5 bagian dari penjualan sandal itu diberikan kepada yang mendatangkan 5 saksi. Kemudian yang 2 bagian diberikan kepada yang membawa 2 saksi. Itu secara damai.
Tetapi kalau kalian ingin menyelesaikan ini secara di pengadilan, maka harus salah seorang dari kalian yang bersumpah. Salah seorang dari kalian yang bersumpah. Dan itu diundi caranya. Siapa yang akan bersumpah itu? Siapa yang nanti menang undian, dia yang bersumpah. Nah, kalau berani bersumpah, maka sandal itu akan diberikan kepada dia. Walaupun nanti dia bersumpah itu untuk menguatkan kebohongannya, kan Sayyidina Ali nggak tahu ini siapa yang betul-betul punya sandal itu. Maka siapa saja yang nanti menang undian, dia yang harus bersumpah. Dan kalau dia berani bersumpah, maka sandal itu akan diberikan kepada dia. Bisa saja dia bersumpah itu untuk menutupi kebohongannya. Dan nggak apa-apa, dia diberikan sesuai dengan keberaniannya bersumpah itu. Nanti dosanya, dosa karena dia sudah bersumpah menutupi kebohongan, untuk menutupi kebohongan, yaitu dia tanggung sendiri. Yang penting hakim itu sudah melakukan prosedur. Inilah yang dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW. Karena bisa jadi saya memutuskan suatu hukum sesuai dengan apa yang saya dengar. Walaupun nanti itu kenyataannya salah, bisa saja seperti itu. Dan dalam kondisi seperti ini, hakim nggak akan dapat dosa. Walaupun kenyataannya nanti dia menghukumi memberikan keputusan yang salah. Memberikan keputusan yang salah karena dia memberikan keputusan itu sesuai dengan prosedur hukum di dalam Islam. Yaitu mendengarkan siapa yang berani bersumpah. Maka siapapun yang berani bersumpah dan dia melakukan itu mau benar ataupun salah, hakim itu melihat hal itu untuk memutuskan satu hukum. Jadi itu cara ijtihad dari hakim di dalam memutuskan hukum. Salah satunya adalah dengan melihat siapa yang berani bersumpah di antara orang-orang yang mengaku itu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannata. Man iqtata'a, siapa saja yang memutus haqqa mri'in muslimin, hak seorang muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya yang tidak benar itu, dengan sumpah bohongnya itu, faqad awjaballahu lahu an-nara, maka sungguhnya Allah telah mewajibkan baginya neraka, wajib dia masuk neraka. Wa harrama 'alaihil jannah, dan Allah mengharamkan atasnya surga. Nanti di hadis selanjutnya itu dijelaskan bahwa apakah hak seorang muslim atau juga hak seorang non-muslim yang mewajibkan orang yang bersumpah untuk mengambil hak orang muslim itu masuk neraka dan diharamkan dari surga. Apakah harus hak orang muslim atau bisa saja hak orang non-muslim? Faqala lahu rajulun, maka berkatalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, oleh seorang laki-laki. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, sekalipun hak yang diambil itu sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana qadiban min araq, rawahu Muslim. Sekalipun sesuatu yang dia ambil
dari hak seorang muslim itu qadiban min arab. Satu batang dari kayu arok yang dipakai untuk bersiwak itu. Sekalipun yang diambil dari hak muslim itu adalah satu batang dari kayu arak. Kayu yang dipakai bersiwak itu kan sedikit. Sekalipun itu, maka kalau ada orang yang bersumpah dan dengan sumpahnya itu dia mengambil hak seorang muslim. Seperti tadi, hakim itu dibenarkan dia memutuskan hukum walaupun nanti hukumnya salah. Dibenarkan dia memutuskan hukum dengan sumpah yang dikemukakan oleh orang yang mengaku. Kan tadi seperti tadi, ada dua orang yang mengaku barang ini adalah miliknya, harta ini adalah miliknya. Maka salah seorang dari dua orang yang mengaku ini harus berani bersumpah untuk menguatkan pengakuannya itu. Maka kan tidak mungkin dua-duanya benar. Siapapun nanti yang kalau diundi kemudian dia keluar namanya di undian itu, dia yang harus bersumpah. Kalau dia berani bersumpah, kemudian hakim memutuskan ini milik kamu karena kamu berani bersumpah, hakim tidak salah di dalam memberikan keputusan itu. Tapi nanti kalau memang orang yang bersumpah ini dia bersumpah untuk mengambil haknya, mengambil hak yang memang miliknya, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Dia bersumpah itu untuk mempertahankan haknya. Tapi kalau sumpahnya itu untuk menguatkan keinginannya mengambil hak milik orang lain, dan dia dimenangkan oleh hakim karena sumpahnya itu, padahal itu bukan hak miliknya, maka inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW. Faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Maka sungguhnya Allah mengharamkan atasnya surga dan mewajibkan atasnya neraka. Mewajibkan neraka untuknya. Sekalipun itu sesuatu yang sedikit. Hak milik yang dia ambil dari seorang muslim dengan sumpahnya itu, sekalipun sesuatu yang sedikit. Maka Rasulullah SAW, sekalipun itu satu batang kayu arok yang dia ambil dari saudaranya yang muslim itu dengan sumpahnya itu menjadikan dia wajib masuk neraka dan haram untuk masuk surga. Sumpah. Kemudian seperti tadi, apakah wajib masuk neraka dan haram masuk surga itu kalau yang diambil itu hak muslim? Karena tadi kan Rasulullah SAW mengatakan maniqtata'a haqqa muslimin, siapa saja yang memutuskan hak imri'in muslimin, seorang yang muslim. Bagaimana kalau yang diambil itu hak orang yang non muslim? Dia bersumpah untuk bisa menguasai hak orang non-muslim, bisa memiliki hak orang muslim, orang non-muslim. Apakah dia masuk dalam kategori ini, dalam ancaman ini? Ada yang mengatakan enggak. Kalau yang diambil itu hak orang non-muslim, dia tidak termasuk dalam ancaman ini. Tidak termasuk dalam ancaman wajabalahun nar atau faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Tapi ada juga yang mengatakan masuk. Karena di sini tidak dilihat siapa yang memiliki. Status orang yang memiliki itu. Yang jelas kalau dia mengambil hak orang lain, baik dia muslim ataupun non muslim, dia mengambil hak orang lain dengan sumpahnya itu. Artinya hakim memutuskan
bahwa hak milik ini berpindah kepada orang yang bersumpah, yang berani dan mau bersumpah. Jadi seperti halnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu berbeda masalahnya memang. Kalau yang dibicarakan di hadis yang kedua dan di hadis yang ketiga ini, dua orang atau beberapa orang memperebutkan satu barang. Artinya mengaku, tidak ada yang menuduh di sini. Tidak ada yang menuduh. Dua-duanya mengaku bahwa barang ini adalah miliknya. Maka untuk menentukan siapa yang berhak memiliki barang itu, si hakim, kalau memang itu yang harus dilakukan, memutuskan siapa yang menjadi pemilik barang ini dengan harus diadili, maka orang yang menjadi pengadil atau hakim itu harus menentukan keputusannya dengan meminta siapa yang berani bersumpah di antara dua orang yang mengaku itu. Maka siapa saja yang berani bersumpah, baik sumpahnya itu untuk menguatkan kebenaran pengakuannya, ataupun sumpahnya itu untuk menutupi kebohongannya. Siapapun di antara dua orang itu yang bersumpah, hakim itu boleh memutuskan yang bersumpah itulah yang menjadi pemilik barang yang diperebutkan itu. Adapun kaitannya dia bohong ataupun benar ataupun jujur, itu bukan masalah hakim, itu masalah orang yang bersumpah itu sendiri. Kalau dia bohong, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan neraka untuk. Kalau dia bohong dalam bersumpahnya itu, dan Allah mengharamkan surga. Jadi tidak terbatas pada hak orang muslim saja. Hak orang non-muslim pun itu dilindungi di dalam Islam. Sehingga kalau ada orang muslim yang berani bersumpah supaya hak orang non-muslim itu menjadi miliknya, itu juga termasuk dalam ancaman ini. Bukan hanya mengambil hak orang muslim. Tapi seperti tadi ada yang mengatakan enggak apa-apa kalau yang memiliki barang itu orang non-muslim. Artinya orang yang mengambil hak orang muslim dengan keberaniannya bersumpah itu tidak termasuk dalam ancaman ini. Itu menurut sebagian ulama. Kemudian apakah sumpah yang dimaksud itu setiap sumpah atau semua sumpah? Kan tadi Rasulullah SAW mengatakan biyaminihi, dengan sumpahnya. Dengan sumpahnya itu dia memutus hak seorang muslim. Maka ini dijelaskan di hadis selanjutnya. Wa 'anil Asy'ath ibn Qais radhiyallahu anhu, dan dari Al-Asy'ath bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa 'ala yaminin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, muttafaqun alaih. Man halafa 'ala yaminin, siapa yang bersumpah atas satu sumpah, siapa yang mengemukakan satu sumpah, yaqtati'u biha, yang dia memutuskan dengannya, dengan sumpah itu, malam ri'in muslimin, harta seorang muslim, huwa fiha fajirun, dia orang yang bersumpah itu, fiha, padanya, pada sumpahnya itu, fajirun, berbohong, laqiyallaha, maka dia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, sedangkan dia, Allah itu, alaihi, atasnya, atas orang yang bersumpah dengan sumpah palsu itu, ghadban, murka, Allah marah, bertemu dengan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, dan dengan sebab sumpahnya itu orang kehilangan haknya. Nah, kalau Allah marah, ya akibatnya adalah neraka. Ya Allah marah. Nanti ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, di pengadilan Allah,
Mungkin sekarang dia menang. Dengan sumpahnya itu dia berhasil mengambil hak orang. Karena seperti tadi, namanya manusia kan nggak tahu apa yang disembunyikan di dalam hati seseorang. Seorang hakim itu, seorang hakim dia diwajibkan untuk memutuskan hukum itu sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Bukan apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Karena itu bisa saja si hakim itu memutuskan hukum tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta. Karena yang dituntut dari seorang hakim adalah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Bukan apa yang tersembunyi di dalam hati orang yang berperkara. Maka kalau ada orang yang berani bersumpah untuk menutupi kebohongannya dengan sumpah palsu itu, sehingga si hakim memutuskan hak ini milik kamu, padahal bukan milik dia. Harta ini milik kamu, padahal bukan harta dia. Dia dimenangkan oleh hakim. Hakim tidak bisa disalahkan, memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan nanti orang yang mendapatkan hak dengan mengambil hak orang lain itu di hadapan Allah, di pengadilan Allah, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya di hadis yang ketiga tadi ancamannya, kalau Allah murka, Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga untuk orang yang berani bersumpah supaya dia bisa mengambil hak orang lain itu. Satu hadis lagi, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dua orang laki-laki ikhtasama, bertengkar, memperebutkan, keduanya memperebutkan. Ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya bertengkar dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dabbatin, pada seekor binatang. Artinya dua orang ini memperebutkan seekor binatang dan mengadukan masalah mereka berdua ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa liwahidin minhuma bayyinatun, tidak ada bagi seorang pun dari mereka berdua bukti dan juga tidak ada saksi. Jadi dua orang yang memperebutkan seekor binatang ini nggak punya bukti dan nggak punya saksi bahwa salah seorang dari mereka ini memiliki binatang yang mereka berebutkan itu. Faqadha biha bainahuma nisfain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan binatang yang mereka perebutkan itu milik mereka berdua. Separuh-separuh, setengah-setengah. Karena nggak ada di antara mereka yang menguatkan pengakuannya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi. Udah, gini saja, kalian ambil setengah-setengah. Setengah-setengah dari binatang yang kalian perebutkan itu. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, wa hadza lafzuhu, dan hadis ini adalah lafaz yang dinukil oleh Imam An-Nasa'i. Wa qala, dan beliau berkata, isnaduhu jayyid, sanad hadis ini adalah sanad yang jayyid. Kemudian dijelaskan bahwa bisa saja binatang atau unta yang diperebutkan oleh dua orang ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa binatang yang mereka perebutkan ini setengah-setengah, separuh-separuh. Masing-masing dari mereka mendapatkan setengah dari binatang yang mereka perebutkan itu. Bisa jadi karena dua-duanya memegang binatang ini. Jadi tangan mereka berdua ada di binatang itu.
Sehingga Rasulullah SAW memutuskan binatang ini milik mereka berdua dengan dibagi setengah-setengah. Atau bisa saja ada kemungkinan binatang itu ada di tangan orang lain. Ada di tangan orang lain. Dan dua orang ini mengaku binatang yang ada di tangan orang lain ini adalah miliknya. Seperti yang diputuskan oleh Sayyidina Ali berupa sandal itu tadi. Untuk dua orang yang memperebutkan sandal yang ada di pasar. Dan ini sandal ini tentu sama orang yang menjual dia di pasar. Tapi begitu ada orang yang datang ke pasar mengaku ini sandal saya. Ini siapa yang bawa ke sini? Saya nggak pernah jual. Saya nggak pernah memberikan kepada siapapun. Oh, tiba-tiba ada di pasar. Ada lagi yang datang mengaku juga seperti itu. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi sehingga Rasulullah SAW memutuskan masing-masing dari dua orang itu mendapatkan setengah dari binatang itu. Karena mereka nggak punya bukti kepemilikan. Dan juga tidak ada saksi yang menguatkan pengakuan mereka. Jadi itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam memutuskan hak milik untuk dua orang yang mengaku. Jadi tidak ada yang diminta untuk bersumpah oleh Rasulullah SAW. Kalau tadi kan di hadis yang kedua itu Rasulullah SAW memerintahkan atau meminta untuk mereka bersumpah, dua-duanya mau. Dua-duanya mau, itu akan sulit itu untuk menentukan siapa yang memiliki karena dua-duanya bersumpah. Maka yang bersumpah harus salah satu. Harus salah satu. Maka caranya adalah diundi. Siapa yang jatuh namanya di undian untuk bersumpah itu dialah yang bersumpah. Dan dia yang mendapatkan hak itu. Sesuai dengan keputusan hakim, kalaupun apa yang nanti diputuskan oleh hakim itu tidak sesuai dengan hakim itu memberikan hak kepada orang yang bukan pemiliknya, maka hakim itu tidak bisa disalahkan. Karena yang dia putuskan itu sesuai dengan prosedur, keputusannya itu sesuai dengan prosedur, yaitu memberikan hak kepada orang yang mau bersumpah. Jadi ini 5 hadis yang bisa kita pelajari malam ini kaitannya dengan babud da'awa wal bayyinat. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan hadis yang ke-6. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala minbari hadza biyaminin athimatin tabawwa'a maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ul.